Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di The Power of Now bersama teman Hijrah Indonesia. Baik teman-teman, para pencari keterangan sejati, hari ini kita akan bahas bahasan yang sangat penting teman-teman, yaitu The Power of Now. Kita akan ngomongin tentang waktu. Kenapa waktu ini sangat penting? Ya, nanti kita akan bahas bagaimana seberapa pentingnya waktu ini. Sering gak sih teman-teman ngerasa gelisah, sedih, susah move on, terjebak masa lalu, dan itu menghambat produktivitas teman-teman. Nah, ini kita akan bahas hari ini. Dan juga banyak kesalahan dari kita sendiri ini, banyak khawatir tentang masa depan, ya kan? Panjang angan-angan, padahal itu adalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Masa lalu, masa sekarang, masa depan itu ada sesuatu yang tidak kita kuasai. Nah, itulah kenapa banyak orang stres, depresi, karena terlalu khawatir pada sesuatu yang tidak ada dalam kuasanya. Nah, ini masa depan, ya kita nggak ada yang tahu sih teman-teman. Tapi yang pasti jika kita melakukan hari ini yang terbaik, ya kan, detik ini akan menentukan masa depan kita, baik jangka pendek, jangka panjang, maupun panjang sekali nanti di akhirat kelak. Nah, itu sebagai pengantar The Power of Now pada hari ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang fundamental, yaitu biar kita nggak galau, biar kita nggak sedih lagi, biar kita ya move on, produktif, ya kan, di masa pandemi ini. Ayo kita ngomongin tentang The Power of Now. Oke, ini salah satu pesan yang menarik ya, yang saya ingat dulu saya dengar dari Ustadz dari Sulaiman, ya kan, istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk masa depan. Quote ini lumayan bagus sih, menginspirasi saya untuk selalu ya jangan terlalu memendam masa lalu, ya kan, beristighfarlah, ya, bersegeralah bertobat, ya kan, pada apa-apa yang sudah kita lakukan masa lalu. Dan untuk hari ini, hari yang cerah dan bahagia ini, kita jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan berdoa juga untuk masa depan kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kesalahan banyak orang ini teman-teman, terlalu fokus khawatir tentang masa lalu, ya kan, yang sudah berlalu, padahal itu sudah jadi kodok, sudah berlalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin mengubah masa lalu. Yang kita bisa lakukan hanya menerima ketentuan takdir yang sudah berlalu. Nah, yang bikin orang susah, sedih, gelisah, stres itu karena tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir yang baik dipuji-puji, kalau dapat rezeki yang banyak dipuji-puji, tapi kalau takdir yang buruk apa? Dicaci maki, ya kan? Caci maki. Nah, ini jangan teman-teman. Jadi kita harus takdir yang baik kita syukurin, takdir yang buruk ya kita bersabar, dan dua-duanya insya Allah bagus teman-teman. Nah, baik teman-teman sahabat teman hijrah, kenapa hari ini kita ngomongin tentang waktu, ya kan? Karena waktu ini sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bersumpah, ya kan, dalam ayatnya, ya kan, demi masa, ya kan, demi waktu, ya kan, demi masa sesungguhnya manusia ini ternyata benar-benar dalam kerugian teman-teman. Kecuali orang yang mau beriman, yang mau mengerjakan amal soleh, ya kan, dan saling menasehati dalam kebenaran dan juga ketakwaan atau kesabaran. Nah, ini pasti teman-teman udah hafal semua dari kecil, teman-teman udah hafalin ayat ini. Ini kenapa sih hari ini kita akan ngomongin tentang waktu? Karena waktu ini sangat penting, sangat berharga, dan tak akan terulang lagi. Dan saking pentingnya Allah sampai bersumpah demi masa, demi waktu, ya kan? Nah, jika kita pernah melakukan kesalahan atau dosa di masa lalu, segeralah bertobat teman-teman. Jangan nunggu nanti keburu mati loh. Nah, bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Menyesal, mengakui kesalahan itu penting, tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan masa lalu sehingga mengganggu kehidupan kita di hari ini. Banyak orang karena kesedihan masa lalunya sehingga menghambat dirinya untuk maju dan bergerak serta berkarya. So, teman-teman jangan lupa tetap berkarya, dan apapun yang menimpa kita, terimalah takdir itu. Setiap kejadian dalam hidup ini, entah negatif ataupun positif, pasti ada yang bisa disyukurin, ya kan? Nah, apa yang bisa disyukurin? Ya kan, dari kejadian ini. Nah, musibah paling bahaya itu, paling besar itu malah ketika kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita kehilangan dunia. Di sisi lain, ternyata banyak juga loh orang yang terlalu khawatir tentang masa depannya atau yang disebut panjang angan-angan.
dan malah membuatnya tidak produktif. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya target ya teman-teman, cita-cita kita harus tinggi, visi misi kita harus jauh ke depan, dan jangan lupa visi tanpa misi atau tindakan yang nyata itu hanya menjadi khayalan. Kalau Thomas Alva Edison bilang, vision without execution is hallucination. Jadi kita harus benar-benar fokus pada hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Kalau seandainya hari ini hari terakhir kita, apa yang kita bisa perbuat hari ini sebaik mungkin. Nah, bila seorang panjang angan-angan, ya pemikirannya itu memang beralih ke ruang tanpa batas yang segera dipenuhi oleh bisikan-bisikan, praduga atau kecemasan, ya kan, yang segera mencengkeram dirinya, kemudian dipadukan dengan keraguan, kegelisahan, dan itu semua bisa menipu kita, guys. Jadi mengapa kita tidak hidup hanya pada batasan hari ini atau the power of now? Nah, buat teman-teman hijrah, jangan lupa kita punya waktu hari ini, jadi manfaatkanlah hari ini benar-benar sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian untuk negara, untuk dunia, keluarga, dan lain sebagainya. Tidaklah diragukan bahwa barang siapa yang berangan-angan bisa berjalan di siang hari, maka dia akan berjalan dengan langkah yang lemah dan penuh kemalasan. Demikian juga barang siapa yang berangan-angan mendapatkan waktu subuh, maka dia akan beramal di malam hari dengan amal yang lemah ala kadarnya. Sedangkan barang siapa yang membayangkan atau tergambar di depan matanya kematian akan segera datang, maka dia akan bergegas dan bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatlah engkau sebagaimana sholat orang yang akan berpisah dari kehidupan dengan datangnya malaikat maut, seakan-akan engkau melihatnya datang. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan panjang angan-angan, kita jangan berandai-andai. Andaikan nanti kita mengerjakan itu nanti sore, padahal antara sore dan pagi ini ada kematian di tengah-tengahnya, kita kan nggak tahu. Kalau kita berpikiran ya nanti sore masih bisa kita kerjakan, nanti nggak tahu sebelum sore ada malaikat maut datang, ya wallahu alam, ya kan, langsung wassalam kita gitu kan. Makanya jangan nunda-nunda pekerjaan, jangan panjang angan-angan. Kalau bisa ya jangan berandai-andai, nanti sore saya kerjakan, nanti sore akan begini dan begitu. Kalau bisa sekarang ya kita kerjakan sekarang, teman-teman, bersegeralah teman-teman. Oke, diriwayatkan juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah menuruti hawa nafsu dan juga panjang angan-angan. Adapun menuruti hawa nafsu dapat menghalangi dari kebenaran, sedangkan panjang angan-angan artinya sama dengan mencintai dunia." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, Abdullah bin Umar, jika engkau sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri, ya, berbicara pada diri sendiri tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada di petang hari atau di malam hari, janganlah kamu berbicara pada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikanlah hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikanlah sehatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, besok sudah tidak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Satu lagi nih guys, satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian semua ingin masuk surga?" Para sahabatnya menjawab, "Tentu ya Rasul." "Oh ya Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu janganlah banyak angan-angan, letakkanlah ajal di depan kalian, di depan mata kalian, dan merasa malulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian dalam salah satu khutbahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Oleh karena itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata telanjang
pahala dan hukumannya yang telah disiapkan oleh Allah. Tanamkanlah perasaan harap-harap cemas dalam hati kalian. Janganlah habiskan waktu kalian sehingga hati kalian menjadi keras, lalu kalian tunduk kepada musuh kalian. Demi Allah, tidak akan bisa leluasa berangan-angan seseorang yang tidak tahu apakah ia masih mendapati waktu pagi ketika ia sedang berada di waktu sore, dan apakah ia masih mendapatkan waktu sore ketika ia sedang berada di waktu pagi. Sangat boleh jadi di antara waktu sore dan pagi itu ada kematian. Nah, jadi gitu guys. Jadi ini nasihat buat saya sendiri dan buat teman-teman yang dengerin audio podcast saya di YouTube maupun dimanapun, agar kita jangan panjang angan-angan. The power of now. Hiduplah untuk hari ini saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.